Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, alhamdulillah ketemu lagi di pembelajaran daring. Dan khusus untuk hari Sabtu kita akan membahas tentang AKM. Pada minggu yang lalu kalian sudah membahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Dan untuk hari ini akan kita lanjutkan pembahasan soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat buat kita semua, dan yang pasti ilmu yang didapat adalah ilmu yang manfaat barokah. Amin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Kita mulai dengan gambar jaring-jaring makanan ini ya. Sebelum kita ke soal, tolong diperhatikan dua jaring-jaring makanan di sini. Di sini ada jaring-jaring makanan A dan B. Di jaring-jaring makanan A terdapat bunga sepatu, ulat, burung pipit, sawi, belalang, elang, tikus, dan katak. Jaring-jaring makanan A ini melibatkan 8 makhluk hidup. Sedangkan untuk jaring-jaring makanan B terdapat tumbuhan, kelinci, tikus, rubah, burung pemakan serangga, elang, burung pemakan biji, belalang, laba-laba, dan ular. Di sini melibatkan 10 makhluk hidup. Di situ ada tanda panah berwarna biru, itu menunjukkan proses memakan ya. Berarti di situ bunga sepatu dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit, dan seterusnya. Kalau kita lihat, kita bandingkan jaring-jaring makanan A dan B. Jaring-jaring makanan A tanda panahnya lebih sederhana ya, lebih sederhana. Sedangkan pada jaring-jaring makanan B, di situ arah panahnya, proses makan dan dimakannya lebih kompleks. Di situ satu makhluk hidup melibatkan banyak makhluk hidup yang lain. Misalnya di situ tikus bisa dimakan rubah, bisa dimakan elang, nah dan seterusnya. Setelah kalian mengamati gambar jaring-jaring makanan A dan B di atas, sekarang ada literasi yang harus dibaca terlebih dahulu. Ini tentang keanekaragaman hayati sebagai kunci keseimbangan ekosistem. Sebuah ekosistem yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi atau variasi makhluk hidupnya tinggi, banyak ya, variasi makhluk hidupnya banyak, akan jauh lebih bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dibandingkan dengan yang hanya memiliki sedikit keanekaragaman hayati. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan di atas. Tanda panah menunjukkan organisme yang dimakan dan yang memakan. Jaring-jaring makanan ini merupakan bentuk penyederhanaan jika dibandingkan dengan jaring-jaring makanan dalam ekosistem nyata. Ya, tentu saja dalam ekosistem nyata jaring-jaring makanannya jauh lebih kompleks dan tentu saja melibatkan lebih banyak makhluk hidup ya. Akan tetapi, namun jaring-jaring tersebut masih menggambarkan sebuah perbedaan penting antara ekosistem yang jauh lebih beragam dibandingkan sebaliknya. Jaring makanan A menggambarkan tingkat biodiversitas yang rendah. Biodiversitas itu keanekaragaman, di mana pada level tertentu alur makanan hanya melibatkan tipe organisme tunggal. Sementara jaring makanan B menampilkan sebuah ekosistem yang jauh lebih beragam sehingga memungkinkan lebih banyak pola alur makanan. Secara umum, hilangnya biodiversitas harus ditangani dengan serius karena organisme-organisme yang masih bertahan menjadi jauh lebih riskan terhadap kepunahan di masa datang. Ini bersumber dari PISA 2006. Nah, setelah melihat gambar jaring-jaring makanan A dan B serta membaca literasi, sekarang kita mulai untuk menjawab soal nomor 6. Jaring-jaring makanan B menampilkan suatu ekosistem yang jauh lebih beragam sehingga memungkinkan lebih banyak pola alur makanan. Pada jaring makanan B yang memiliki kandungan energi paling kecil adalah, ini adalah pertanyaan nomor 6 yang ditanyakan adalah organisme yang memiliki kandungan energi lebih kecil. Ini opsinya ada A sampai D. Untuk menjawab soal nomor 6 tadi, kita harus kembali mengingat materi tentang aliran energi di kelas 7 ya. Nah, di sini sudah saya sediakan gambar diagram tentang aliran energi. Kalau kalian memiliki buku paket kelas 7 dulu, kalian bisa mencari gambar ini saya ambil dari buku paket kelas 7 ya. Nah, di sini Anda lihat dari bawah ya, dari bawah. Itu ada gambar matahari. Matahari adalah sumber energi utama di bumi. Matahari memberikan energi cahayanya ke bumi. Lalu di bumi
cahaya tersebut digunakan oleh produsen. Produsen di sini adalah tumbuhan, di mana cahaya tersebut digunakan untuk proses fotosintesis. Dari proses fotosintesis, produsen akan menghasilkan energi. Nah, kemudian produsen dimakan oleh herbivora. Ternyata energi yang diberikan produsen ke herbivora tidak 100%, tapi hanya 16,2%. Lalu sisanya kemana? Sisanya hilang ke lingkungan, ya. Ada 20% hilang sebagai sampah organik, sedangkan 63% hilang sebagai panas. Jadi dari produsen, energi yang diberikan ke herbivore atau makhluk hidup pemakan tumbuhan itu hanya 16%. Kemudian herbivore dimakan oleh karnivora, hewan pemakan tumbuhan. Ternyata energi yang diberikan hanya 11,4%, sedangkan sisanya juga hilang sebagai panas atau sebagai sampah organik. Kemudian karnivora dimakan oleh karnivora perusak atau karnivora puncak. Energi yang diberikan juga lebih sedikit lagi, yaitu 5,5%. Nah, dari diagram ini kita bisa tahu ternyata semakin tinggi tingkatannya, maka semakin rendah energi yang didapatkan. Nah, setelah mengetahui diagram aliran energi tadi, sekarang kita bisa menjawab soal nomor 6. Nah, dari jaring-jaring makanan ini yang memiliki kandungan energi terkecil tentunya adalah konsumen puncaknya, ya. Dari jaring-jaring makanan ini konsumen puncaknya adalah rubah dan elang. Berarti untuk nomor 6 jawabannya adalah yang A. Berikutnya soal nomor 7. Manakah yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut? Yang A, burung pipit pada jaring makanan A memiliki peran yang sama dengan burung pemakan biji pada jaring makanan B. Kita lihat gambar sebelahnya. Yang atas itu adalah jaring makanan A, sedangkan yang bawah adalah jaring makanan B. Sekarang kita lihat peran burung pipit. Di jaring makanan A, burung pipit itu memakan ulat. Burung pipit memakan ulat dan memakan belalang. Berarti perannya burung pipit di situ adalah sebagai konsumen 2. Sedangkan pada jaring makanan B, burung pemakan biji di situ adalah hewan pemakan tumbuhan, atau perannya di situ adalah sebagai konsumen 1. Berarti berbeda ya peran antara burung pipit dengan burung pemakan biji. Berarti option yang A itu tidak tepat. Yang B, untuk keseimbangan ekosistem jumlah katak harus lebih banyak dibandingkan belalang pada jaring makanan A. Kita lihat di jaring makanan A, belalang dimakan katak. Berarti katak memakan belalang. Kalau jumlah kataknya lebih banyak, otomatis dia akan kekurangan makanan. Kalau jumlah belalang sedikit, katak akan kekurangan makanan. Kalau kekurangan makanan lama-lama bisa punah, sehingga ini menyebabkan ekosistem tidak seimbang. Berarti option yang B juga kurang tepat. Yang C, produsen pada kedua jaring-jaring makanan selalu ditempati oleh organisme autotrof. Kita harus tahu dulu pengertiannya organisme autotrof. Organisme autotrof adalah organisme yang bisa membuat makanan sendiri. Di sini yang termasuk organisme autotrof adalah tumbuhan hijau. Pada jaring A, makanan produsennya adalah bunga sepatu dan sawi. Benar, berarti yang B adalah tumbuhan. Nah, option yang C ini benar. Kita coba yang D sekarang. Pada jaring makanan B, burung pemakan serangga juga memakan belalang. Kalian lihat, di situ burung pemakan serangga hanya memakan laba-laba dan memakan burung pemakan biji. Dia tidak memakan belalang. Option yang D juga salah. Berarti untuk nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 8. Pada jaring makanan B, apabila populasi tikus meningkat, kemungkinan yang terjadi adalah, di situ kalian lihat tikus posisinya di situ, dia adalah pemakan tumbuhan ya. Option yang A, populasi burung pemakan biji meningkat. Padahal posisi burung pemakan biji itu hanya memakan tumbuhan ya, berarti tidak berhubungan langsung dengan tikus. Yang A kurang tepat berarti. Sekarang yang B, populasi kelinci meningkat.
Di situ kelinci juga memakan tumbuhan langsung. Berarti dia juga tidak berhubungan langsung dengan tikus, sehingga opsi yang B juga kurang tepat. Yang C, populasi tumbuhan meningkat. Kalau jumlah tikus meningkat, otomatis makannya juga lebih banyak. Berarti jumlah tumbuhannya seharusnya malah menurun. Berarti yang C juga tidak tepat. Yang D, populasi rubah meningkat. Di situ kita lihat kalau rubah salah satu yang dimakan adalah tikus. Kalau jumlah tikus semakin banyak, otomatis makanan rubah juga semakin banyak. Akhirnya rubahnya meningkat. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Pertanyaan nomor 9. Pada kedua jaring-jaring makanan, organisme yang memiliki jumlah paling banyak adalah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, untuk mengetahui jumlah yang paling banyak, berarti kita harus mengingat kembali tentang piramida makanan. Di samping ini sudah saya sediakan gambar tentang piramida makanan, di mana posisi paling banyak berada di bawah, posisi terbawah ditempati oleh produsen. Kemudian di atasnya konsumen 1, lalu konsumen 2, konsumen 3, dan terakhir konsumen 4 atau konsumen puncak yang jumlahnya paling sedikit. Berarti di dalam jaring-jaring makanan yang memiliki jumlah paling banyak adalah produsen. Nah, produsen di sini berarti adalah tumbuhan atau organisme autotrof. Berarti jawabannya adalah yang C. Soal yang terakhir, nomor 10. Berdasarkan jaring-jaring makanan, manakah contoh yang benar dari organisme berikut? Yang A, organisme autotrofnya adalah tumbuhan. Benar ya ini yang A, karena autotrof yang bisa membuat makanan sendiri. Pada jaring makanan B, tumbuhan adalah autotrofnya. Yang B, organisme heterotrofnya adalah sawi. Nah, sawi kan masuk tumbuhan, berarti dia bukan heterotrof tapi autotrof. Yang C, organisme karnivornya adalah tikus. Nah, tikus itu berada di jaring makanan A, itu memakan sawi, berarti dia adalah herbivore. Yang di jaring makanan B, tikus di situ memakan tumbuhan, berarti dia juga herbivore. Berarti yang C juga salah. Yang D, organisme omnivore adalah elang. Omnivore adalah organisme yang memakan segalanya, berarti ya makan tumbuhan, ya makan hewan. Elang berada di jaring makanan A, itu memakan burung pipit, katak, dan tikus, berarti dia masuk karnivor. Yang jaring makanan B, di situ elang memakan ular, memakan burung pemakan biji, memakan burung pemakan serangga, dan memakan tikus. Dia juga memakan daging semua, berarti dia karnivor. Yang D salah berarti untuk nomor 10 ini jawabannya yang A. Nah, alhamdulillah pembahasan soal nomor 5 sampai dengan nomor 6 sampai dengan nomor 10 sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Seperti biasa, jika ada hal yang tidak kalian mengerti bisa langsung menghubungi saya, japri ke nomor saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.